وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah pada kesempatan malam hari ini tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan, dan segala nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Maka oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah, baik dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin maupun dengan meningkatkan iman, takwa, dan amal saleh kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah SAW, yang mana beliau telah memberikan contoh yang utama bagaimana menjadi pribadi muslim, menjalankan Al-Quran, kemudian menerapkan di dalam kehidupan, memperjuangkan Islam. Nah, sebagaimana yang kita bahas pada setiap Jumat terakhir setiap bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Tema pada malam hari ini tentang hijrah ke Habasyah. Jadi kemarin kita sebenarnya sudah masuk pada tahapan dakwah Nabi di periode Makkah. Jadi di awal periode Makkah Rasulullah SAW mengajak para sahabat-sahabatnya atau mengajak orang-orang yang terdekat. Beliau melaksanakan dakwahnya dengan sirriyah, dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian secara personal mengajak orang-orang yang terdekat, jadi mengajak kerabatnya, orang-orang terdekat untuk masuk Islam. Setelah dirasa cukup banyak, maka kemudian mengajak pada skup yang lebih luas lagi. Kemudian Rasulullah SAW juga membuat markas dakwah. Jadi ada tempat untuk mengaji, yaitu di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini tahapan-tahapan itu sebenarnya penting bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi mereka yang sebagai pelaku dakwah, sebagai orang-orang yang mempunyai concern dalam masalah dakwah ini. Ada tahapan-tahapan menyampaikan agama Allah ini yang harus terstruktur, yang harus dilakukan dengan baik, bukan kemudian tidak ada planningnya. Semua harus dilakukan dengan baik, tahap, kemudian terevaluasi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari waktu ke waktu orang-orang yang masuk Islam ini semakin banyak. Jadi orang-orang yang simpati kepada dakwah Nabi juga semakin banyak, yang masuk Islam semakin banyak. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk Islam, maka ini menjadi perhatian dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ada gerakan baru, kemudian yang masuk, yang ikut juga semakin besar, semakin banyak. Maka kemudian mereka melakukan banyak hal agar
pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas dengan jalan negosiasi tidak berhasil, maka kemudian akan dilakukan intimidasi fisik. Jadi serangan fisik. Nah, ini tidak lain adalah untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, membendung banyaknya orang-orang yang simpati terhadap dakwah Nabi. Nah, karena kondisi yang semakin tidak kondusif, kondisi yang semakin tidak baik, maka pada waktu itu Rasulullah SAW ini dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian. Jadi 4 tahun setelah Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ini maka kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah, mencoba mencari tempat yang lebih aman, kemudian bisa menjalankan agama dengan baik, kemudian tidak tersiksa atau tidak diintimidasi oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, pada tahun kelima Hijriah, tahun kelima kenabian, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kahfi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa surat Al-Kahfi ini kemudian disunahkan dibaca pada setiap Jumat? Jadi hari Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Kamis malam, sudah malam Jumat sampai Jumat sore tadi, itu disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Ini kalau kita melihat kandungan surat Al-Kahfi ini sebenarnya luar biasa. Apalagi kemudian bagi generasi muda. Jadi bagi generasi muda surat Al-Kahfi ini mempunyai tekanan atau mempunyai penjelasan yang sangat detail dan penjelasan yang sangat kuat tentang Ashabul Kahfi. Jadi ini tentang Ashab, ada beberapa kisah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi. Nah, dan ini Allah turunkan di saat para sahabat Nabi menghadapi tekanan dakwah yang luar biasa. Maka surat Al-Kahfi ini ada beberapa kandungan yang menguatkan para sahabat pada waktu itu. Jadi surat Al-Kahfi ini menguatkan sahabat pada waktu itu. Kalau terkait dengan masalah pemuda, apalagi yang masuk Islam pertama kali itu kan banyak dari kalangan pemuda. Usianya di bawah Nabi semua, di bawah 40 tahun. 35, 37, 30-an, bahkan di bawah 30, di bawah 20. Itu yang masuk Islam seperti itu, artinya para generasi muda dan para pemuda. Ini surat Al-Kahfi ini mengisahkan masalah itu. Kalau di awal surat Allah sampaikan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi orang-orang atau Ashabul Kahfi ini orang-orang yang menyelamatkan agamanya dari ancaman penguasa pada waktu itu para pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka menyelamatkan agamanya, kemudian Allah mereka hijrah, mereka bersembunyi untuk menyelamatkan agamanya. Allah kemudian tunjukkan kekuasaannya 300 sekian tahun, kemudian baru dibangunkan lagi. Mereka sudah berada di tahun yang berbeda. Jadi penguasa sudah berbeda. Sampai kemudian cerita yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dan sampai sekarang gua Ashabul Kahfi juga masih ada di Yordan. Di situ bagaimana Allah di gua itu matahari bisa masuk pada waktu pagi, kemudian mereka terlindung di waktu siang dan seterusnya itu nyata dan terlihat. Kebetulan saya pernah kesana sekali waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah terkait dengan kondisi para sahabat
pada waktu itu Allah turunkan surat Al-Kahfi, maka surat Al-Kahfi ini memberikan kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Kisah Ashabul Kahfi yang Allah berikan petunjuk untuk hijrah dari kekufuran, dari permusuhan, dari intimidasi, kemudian menyelamatkan agamanya, menyelamatkan jiwanya, agamanya selamat, jiwanya selamat. Nah, ini memberikan gambaran kepada umat Islam pada waktu itu bahwasanya umat Islam dalam kondisi yang terdesak, kondisi yang membahayakan jiwa dan agamanya, maka apa yang dilakukan Ashabul Kahfi ini bisa dilakukan. Jadi hijrah itu bukan lari dari kenyataan. Jadi hijrah bukan lari dari kenyataan, tetapi menyelamatkan jiwa. Suatu saat nanti akan kembali lagi dengan kekuatan iman yang penuh dan bahkan dengan jumlah umat Islam yang lebih banyak. Ada kisah menarik juga itu. Jadi ketika terjadi peperangan dengan orang Romawi pada waktu itu, 3 panglima umat Islam syahid semua. Kemudian Khalid bin Walid menggantikan mereka bertiga, tapi oleh Khalid karena kondisi umat Islam atau pasukan ini tidak mungkin untuk menghadapi terus, akhirnya kemudian mundur. Pasukan ini diselamatkan oleh Khalid dari kepungan orang-orang Romawi. Begitu sampai di Madinah, pasukan ini dicaci maki. Farol. Wah, ini pasukan yang lari dari medan pertempuran. Tetapi kemudian Rasulullah datang, Rasulullah mengatakan mereka bukan farol, tetapi mereka adalah karot. Mereka bukan pasukan yang lari dari medan pertempuran, tetapi mereka adalah pasukan yang terselamatkan dan suatu saat mereka akan kembali lagi di medan pertempuran. Itu jasa pertama kali Khalid bin Walid menjadi panglima setelah masuk Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, kisah Khalid bin Walid itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Belum tentu orang yang jahat pada saat sekarang kemudian nanti suatu saat dia akan tetap jahat. Ada masanya, siapa tahu dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah kita bahas kemarin, seperti Abu Sofyan, kemudian istrinya Hindu, kemudian bahkan Wahsy yang menombak siapa itu? Hamzah. Itu ternyata mendapatkan hidayah dari Allah dan mereka menjadi pahlawan dalam Islam. Nah, ini yang pertama, kisah Ashabul Kahfi, bagaimana menyelamatkan jiwa dan agama. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi ayat 16, yang artinya, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu, menyelamatkan jiwa dan agama. Ini yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, itu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, ini seringkali kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini seringkali dipakai tidak pada tempatnya. Jadi tidak dipakai tidak pada tempatnya. Kemudian Nabi Khidir ini masih ada, kemudian Nabi Khidir ini kemudian memberikan wasiat-wasiat, kemudian dan lain sebagainya, kisah tentang Nabi Khidir. Nah, di sini dalam kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan bahwasanya sesuatu yang terlihat oleh mata, kejadian yang dirasakan dengan fisik kita itu tidak hanya bisa dijelaskan secara kasat mata saja, tetapi harus juga dilihat dari sisi keimanan. Misalnya, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada bencana.
Bencana tidak hanya dilihat dari sisi kenapa bencana itu terjadi. Oh, terjadi pergeseran lempeng, kemudian terjadi karena banyaknya penebangan hutan, terjadi karena pembuangan sampah, banjir dan lain sebagainya. Itu secara ilmiah ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman melihat dari sisi keimanan. Itu juga bagian dari keimanan, ilmu pengetahuan bagian dari keimanan. Tapi juga ada sisi lain. Kenapa sih kemudian terjadi seperti ini? Orang membuang sampah sembarangan itu kalau kita lihat dari sisi keimanan itu kan ini tidak mengindahkan kebersihan, tidak peduli dengan lingkungan. Itu kan bagian dari iman juga. Iman ini tidak hanya hubungan manusia dengan Allah kaitannya dengan ibadah, tetapi juga masalah amal soleh. Amal soleh salah satunya adalah menjaga lingkungan, kan gitu. Maka kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak hanya bisa dilihat oleh kasat mata, sehingga kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan sabar kalau bersama saya nanti. Maka kalau kamu ingin jalan bareng dengan saya, jangan tanya-tanya, udah ikutin saja. Tapi Nabi Musa melihat apa yang dilakukan Nabi Khidir ini sesuatu yang secara kasat mata ini nggak benar ini. Maka ditanya, loh, kenapa kamu seperti ini? Kan ada 3 kisah. Pertama, ketika di kapal. Jadi ketika mereka berada di kapal, kemudian Nabi Khidir melubangi kapal itu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kenapa kamu merusak kapal ini? Maka Nabi Khidir, udah tadi kan sudah saya bilang, jangan banyak tanya, diam saja. Tapi kenapa ini secara kasat mata kan seperti itu. Padahal sejak awal perjanjiannya jangan banyak tanya. Jalan lagi, kemudian melihat anak kecil. Oleh Nabi Khidir kemudian anak itu dibunuh. Nabi Musa, loh kenapa kamu bunuh anak ini? Maka Nabi Khidir mengatakan, bukankah tadi sudah saya katakan, kamu diam, jangan tanya dulu. Tapi ini perbuatan salah di hadapan mata. Kemudian yang ketiga, begitu sampai di suatu tempat, Nabi Khidir karena merasa lapar atau haus, kemudian minta kepada penduduk itu makan, tapi tidak dikasih. Begitu tidak dikasih, kemudian dia melihat ada sebuah petak tanah. Kemudian Nabi Khidir membangun tanah itu di tembok. Kata Nabi Musa, kamu bisa minta upah dari orang yang punya tanah ini agar kamu dapat makan. Tapi Nabi tidak dilakukan oleh Nabi Khidir, yang penting dia bangun. Kata Nabi Khidir, ini perpisahan kita karena kamu tidak bisa sabar dengan apa yang kau lihat. Maka kemudian Nabi Khidir baru menjelaskan, ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aratu an a'ibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Adapun bahtera ini, kapal ini, kenapa saya congkel, saya rusak? Karena nanti akan melewati sebuah tempat di mana penguasa di tempat itu akan mengambil kapal yang bagus. Padahal ini punya orang miskin. Dengan kapal ini dia berusaha, dia nelayan, kemudian cari ikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak kecil, kata anak kecil ini, kenapa saya bunuh? Karena orang tuanya adalah orang tua yang soleh, orang tuanya baik, tapi anaknya kurang baik. Maka kemudian aku binasakan, aku bunuh. Maka siapa tahu Allah akan mengganti dengan anak yang lebih baik, dengan yang lebih soleh. Ini pandangan Nabi Khidir yang jauh ke depan. Maka ada orang mengatakan
dapat ijazah ilmu Nabi Khidir, bisa melihat masa depan. Padahal ini sesuatu yang gaib. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak diberi masalah itu. Malah ini orangnya malah ketemu langsung sama Nabi Khidir. Ilmu laduni. Padahal kalau dalam bahasa harusnya bukan laduni, ladunhu dari Allah. Bukan laduni kan dari dirinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanah wa amal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Jadi tembok ini adalah tanah ini milik dua anak yatim. Ini milik anak yatim. Di tanah itu di bawahnya ada kanzul, ada ini hartanya. Jadi orang tuanya baik. Maka saya ingin membangun rumah itu agar rumahnya baik, terlindungi, sehingga harta karunnya itu terlindungi dengan baik. Yang suatu saat ketika dia sudah sampai pada usia usia matang, bisa menggunakan uang itu dengan baik, dan dia akan bisa menggunakannya. Maka kata Nabi Khidir, ini perpisahan kita terhadap sesuatu yang kamu tidak bisa sabar karena permasalahan lahirnya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah Nabi Khidir ini menjadi penguatan terhadap sahabat pada waktu itu. Bahwasanya di saat sekarang mereka harus susah payah hijrah, repot meninggalkan harta kekayaan yang di Mekah, mereka harus hijrah, mereka diintimidasi, mereka diancam, mereka disiksa. Nah, itu bukan kenyataan hari itu yang suatu saat masih seperti itu. Pandangan keimanan, orang yang memegang teguh keimanan, suatu saat akan Allah berikan sesuatu yang lebih baik. Jadi kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa menjelaskan masalah itu. Tidak semua bisa dilihat dari sisi material saja. Sisi keimanan itu juga harus kuat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada masa-masa sekarang ini juga sama. Misalnya umat Islam mungkin sebagian tidak bisa menjalankan dengan agamanya dengan baik misalnya, atau kemudian beberapa ritual juga kemudian dibatasi dan lain sebagainya. Ini bukan untuk selamanya. Selama kemudian agama tetap dipegang teguh dengan baik, kemudian disebarluaskan dengan baik, maka suatu saat nanti Allah akan memenangkan agama ini. Dan ini kemudian dikuatkan lagi dengan kisah yang ketiga. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ini kisah tentang Dzulqarnain. Jadi kisah tentang Dzulqarnain itu ada banyak pelajaran. Salah satunya tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Di mana Dzulqarnain itu kan kemudian membangun waduk ya, membangun benteng waduk yang kuat luar biasa. Kemudian bagaimana kemudian besi kemudian dicairkan, kemudian dijadikan benteng yang begitu kuat. Nah, itu ilmu pengetahuan, artinya menyelamatkan manusia, menyelamatkan sebuah kehidupan, itu salah satunya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mendatangkan orang yang akan menyelamatkan agama Allah dimanapun dan kapanpun. Orang-orang yang akan membela agama Allah itu pasti ada, tidak pernah hilang. Kalaupun kemudian jarang, tetapi suatu saat akan datang terus. Apapun yang terjadi tidak akan bisa menghentikan agama Allah ini tersebar di muka bumi. Dan salah satunya dengan tamasya ini. Ya, teman-teman pemuda kemudian menjaga tamasya ini dengan baik, seberapapun yang hadir, maka suatu saat dari embrio ini akan lahir kekuatan yang luar biasa yang kita tidak tahu.
setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini menjadi embrio yang luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Kahfi ini memberikan penguatan keimanan yang luar biasa. Jadi penguatan keimanan yang luar biasa. Apalagi nanti ada satu kisah lagi tentang orang yang mempunyai kebun ya. Jadi ada banyak kisah dalam surat Al-Kahfi. Itu kenapa penting kita baca setiap pekan. Jadi ini penguatan keimanan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah dengan turunnya surat Al-Kahfi ini, maka para sahabat mempunyai tambahan kekuatan iman. Maka awalnya hanya beberapa orang yang hijrah ke Habasyah. Jadi ada hijrah ke Habasyah itu 2 kali, terjadi 2 kali. Yang pertama, ini berapa orang di sini? Nah, yang pertama 16 orang. Kemudian sempat kembali lagi ke Mekah karena mereka mendengar orang-orang kafir itu bersujud dan masuk Islam. Ternyata beritanya hoax. Sampai di Mekah ternyata tidak seperti itu. Sebagian balik lagi ke Habasyah, sebagian lagi masuk ke Mekah diam-diam. Nah, kemudian setelah peristiwa itu kota Mekah menjadi semakin ketat mengawasi orang-orang yang masuk Islam, sahabat-sahabat Nabi. Jadi semakin ketatnya luar biasa. Kemudian penyiksaan juga semakin kuat. Pada saat itulah kemudian Rasulullah menganjurkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah besar-besaran. 80-an sahabat, bahkan lebih. Di sini saya tulis 83 laki-laki dan 19 perempuan. Itu keluar dari kota Mekah. Tapi keluar mereka dari kota Mekah tidak semudah yang sebelumnya. Karena sudah semakin ketat. Akhirnya mereka berhasil lolos sampai ke mana? Sampai ke Habasyah oleh orang Mekah. Nah, ini pelajaran satu lagi Bapak Ibu. Orang Mekah mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Amr bin As itu menjadi utusan orang Mekah ngejar orang Islam yang hijrah ke Habasyah untuk dikembalikan ke Mekah. Amr bin As orang diplomat yang ulung, mempunyai diplomasi yang luar biasa. Ini masih kafir. Ternyata Amr bin As nanti kemudian masuk Islam dan dia menjadi panglima yang luar biasa. Nah, kalau ini saya sering menyampaikan kalau panjenengan ingin nonton film kolosal yang bagus itu, satu Ar-Risalah, yang kedua Perang Qadisiyah. Itu Perang Qadisiyah itu panglimanya adalah Amr bin As. Dia memimpin Perang Qadisiyah, kemudian bisa ada Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As, kemudian menaklukkan Mesir dan seterusnya. Nah, ini hidayah yang kita tidak tahu. Dia menjadi utusan orang kafir, tapi suatu saat dia masuk Islam, dia menjadi panglima. Kemudian apalagi nanti pada masa para khalifah, dia menjadi panglima yang masya Allah luar biasa. Ini Amr bin As diutus oleh orang kafir untuk narik lagi para orang Islam yang hijrah. Dia menghadap ke Raja Habasyah, kemudian membuat fitnah. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu seringkali mereka membuat fitnah, bukan realita. Jadi karena tidak bisa mencari celah, pasti fitnah pintunya. Ini sama yang dilakukan oleh Amr bin As. Dia membuat fitnah di hadapan Raja Habasyah. Dia mengatakan, wahai Raja Habasyah, ini orang-orang yang hijrah, orang yang tidak benar. Kembalikan mereka ke Mekah. Mereka adalah orang yang mencaci maki agama Nasrani. Kan Habasyah itu Nasrani. Mereka itu mencaci maki Maryam dan Isa. Itu pintunya. Jadi pintu fitnah yang kemudian dijadikan awal untuk bicara dengan Raja Habasyah. Raja Habasyah tidak serta-merta kemudian percaya dengan apa yang diomongkan oleh Amr bin As. Maka kemudian beliau panggil orang-orang Muslim ini. Dan ini juru bicaranya adalah Ja'far bin Abu Thalib.
berarti sepupunya Nabi. Nah, disitulah kemudian Ja'far ini juga seorang diplomasi yang sangat luar biasa. Nah, ketika ditanya, kalian siapa? Nah, kemudian Ja'far cerita, kami adalah orang-orang yang dulu berada pada masa jahiliyah, menyembah patung, kemudian saling berperang satu dengan yang lain. Datang agama ini yang mengajarkan kedamaian, mengajarkan Tuhan yang satu, mengajarkan untuk saling menghormati dan seterusnya. Nah, Raja Habasyah masih belum puas. Kemudian ditanya, apa pandangan agamamu tentang Nabi Isa, tentang Maryam? Nah, kemudian Ja'far ini kemudian membacakan surat Maryam. Surat Maryam dibaca dari awal sampai beberapa ayat. Ternyata apa yang ada dalam surat Maryam itu sama dengan keyakinan mereka. Maka kemudian Raja Habasyah mengatakan, mereka ini orang-orang Muslim yang mencari suaka, yang hijrah ini berada dalam perlindunganku. Sehingga Amr bin As balik lagi ke Mekah tidak membawa apa tangan kosong. Karena Raja Habasyah sudah mengatakan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu dalam sebuah riwayat dikatakan awal mula sholat Gaib itu ketika Raja Habasyah meninggal, kemudian Rasulullah SAW menganjurkan untuk sholat Gaib. Terlepas riwayat ada yang mengatakan riwayat ini lemah dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Ini jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah dan para sahabatnya melewati hijrah ke Habasyah. Ini Nabi tidak ikut. Nanti ada hijrah ke Taif. Ini hanya Nabi dengan sahabatnya Zaid berdua. Nah, kemudian baru setelah itu hijrah ke Madinah. Nah, jadi ini fase-fase yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Ini masih panjang ini. Dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah ini terang-terangan. Ini fasenya cukup panjang. Siksaannya juga cukup panjang. Nanti bulan depan kita akan bahas tentang pemboikotan Nabi dan para sahabatnya, dan kabilahnya itu diboikot. Kemudian setelah itu ada negosiator dari orang-orang kafir terhadap Abu Thalib untuk menyerahkan Rasulullah kepada mereka. Kata mereka, Abu Thalib, apa sih istimewanya Muhammad? Kalau dia ganteng, cari orang yang ganteng di antara kami, tukar tambah. Jadi tukar. Ini orang yang paling ganteng kamu ambil, Muhammad serahkan ke kami. Dan lain sebagainya. Sampai suatu saat mungkin ada pernyataan yang sering kita dengar ya. Ketika Abu Thalib selalu didatangi oleh orang-orang kafir, kemudian Abu Thalib bilang kepada keponakannya, mereka datang kepadaku agar kamu berhenti dari dakwahmu menyampaikan ajaran dari Tuhan. Apa pendapatmu? Kata Rasulullah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan, kemudian bulan di tangan kiri untuk agar aku berhenti dari dakwah ini, saya tidak akan berhenti. Maka melihat kesungguhan Nabi itu, Abu Thalib juga semakin semangat melindungi. Maka selama Abu Thalib masih ada, tidak ada yang berani menyentuh Nabi. Tetapi nanti datang masa kesedihan, Amul Husni, pamannya meninggal, istrinya meninggal. Nah, ini masa-masa yang berat. Nah, pada masa-masa yang berat itulah kemudian perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kadang-kadang kita melihat perlindungan backing itu orang. Ini yang backing dakwah kita si A, si B, semangat kita. Nah, tapi begitu backingnya meninggal, pindah tempat, pindah tugas, wah ini nggak ada backing lagi nih. Backing harta, backing kekuatan, backing apa? Kita lupa yang membackingi kita yang paling kuat adalah Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, ini sirah perjalanan Nabi memberikan penjelasan tentang itu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Ya, cerita namanya cerita yang kita cerita. Sebenarnya banyak penjelasan terhadap cerita ini yang kita singkat, semoga bisa diambil pelajarannya agar terutama dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum, kalau masih ada waktu sampai menunggu isya, monggo kalau ada pertanyaan, tambahan, tanggapan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi yang sampaikan yang terakhir kaitannya dengan backingan tadi, mungkin dalam pergerakan kita atau masyarakat kita untuk dakwah ini kan paling tidak kalau kami umpamakan backingan tadi dukungan dari para pimpinan persyarikatan supaya ya pengajian atau dakwah atau yang diterapkan ini berjalan dengan maksimal. Kemudian juga tidak kalah pentingnya yang dana tadi. Kalau lihat dari tadi dakwahnya tadi kan pertama dilindungi atau dibacking oleh bapaknya pemerintah tadi sama istrinya atau pekerja yang pendanaannya itu. Kita kemudian kaitan dengan kita ini pendanaan kita itu mungkin juga kadang-kadang belum ada yang dana yang terlupa secara maksimal. Supaya ya tadi memang dari awal tadi yang terakhir sampaikan cuma dukungan dari pimpinan, para pimpinan, kemudian dukungan dari dana supaya bersinergi itu mungkin ada penekanan yang bagaimana. Ya. Mungkin kalau secara internal konteksnya berbeda. Kalau internal itu berarti kaitannya sama qudwah, sama teladan. Jadi orang tua pimpinan itu teladan. Jadi apa pintu masuknya di situ. Jadi tidak, kalau tadi kan terkait dengan masalah eksternal, hubungan dakwah dengan faktor eksternal. Kadang-kadang kita berdakwah kalau tidak punya backingan itu kurang pede. Menyampaikan suatu kebenaran kalau kemudian tidak dijamin keselamatan kurang pede. Nah itu pelajaran dari kisah tadi. Tapi kalau seperti yang sampaikan Pak Joko, itu lebih pada qudwah. Jadi para apakah senior, orang tua, pimpinan itu qudwah. Dia ada itu memberikan kekuatan kepada juniornya. Dia ada satu orang, dua orang itu cukup. Kalau nggak ada sama sekali ya itu malah musibah gitu. Kan seperti itu. Itu kaitannya dengan masalah internal. Ada ya di sini sebenarnya contoh itu banyak Pak. Para sesepuh kita memberikan contoh itu sebenarnya luar biasa banyak. Ada yang kemudian masih nganter undangan gitu. Kadang-kadang yang dikasih undangan yang malu. Ya saya nganter sing sepuh gitu. Nah, itu ada yang seperti itu. Sama dulu ketika saya ikut ada acara di Tegal, itu sesepuhnya yang nunggu sampai selesai gitu. Nah ini memang kita melihatnya memang harus objektif, ada ya pembagian tugas dan lain sebagainya. Jadi kalau internal saya rasa lebih pada qudwah, contoh teladan, kemudian menunggoni para juniornya. Dan ini banyak kita mendapatkan keteladanan dari itu. Visit mosok si A datang, saya nggak ada. Keberadaan tokoh itu membuat seperti itu. Maka non sewu, kenapa kalau sholat berjamaah itu yang disuruh bukan anaknya, tetapi orang tuanya. Orang tuanya hadir ngajak anaknya, itu pengaruhnya besar daripada kemudian anaknya disuruh orang tuanya enggak. Nah, sholat masjid itu maghrib orang ngaji, orang rasa baca Quran, tapi orang tuanya di rumah.
Anaknya mungkin dia ke masjid, tapi dia berpikir, masuk aku kok ke masjid, akhirnya anaknya lari-lari. Begitu anaknya lari-lari, jaman masjid apa yang dibilang? Ini anaknya sopo kok, bapaknya sih disalahin. Ini anaknya sopo kok anaknya gitu. Tapi kalau orang tuanya ada, nah itu paling tidak akan memberikan keteladanan pada anak itu. Meskipun menurut saya boleh jadi anak itu akan tahu keteladanan orang tua tidak pada saat itu. Mungkin ketika dia merantau, kemudian mungkin dia sudah dewasa, oh iya ya, dulu saya selalu diajak bapak, saya selalu diajak ibu, saya selalu diajak mbah. Nah itu ingatannya akan melahir lagi. Nah itu namanya keteladanan. Dan ini masalah keteladanan itu juga banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, saya rasa gitu. Iya, tentang ilmu yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Kalau saudara kita kan Nabi Khidir itu terjadi anak besar, seperti itu. Nah, orang-orang sekarang kan beda, katanya ini bahkan orang kisahnya kalau mau ingin Nabi Khidir mirip ini atau seperti ini, nanti akan diberi amalan seperti ini. Sebenarnya itu karomah atau tribun atau hanya sebatas namanya itu nanti yang datang jin atau benar-benar Nabi Khidir atau kan ada yang contoh pengen Nabi Khidir tangannya enggak ada tulangnya, maka seperti itu, maka cari seperti itu, ada yang misalnya seperti itu. Ini pun harus membawa tempat seperti ini Nabi Khidir katanya seperti itu. Sebelum saya jawab, ada di antara jemaah pernah ketemu? Ketemu sih tidak Pak, ada mobil sana tuh kiainya sama itu Pak. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah yang gaib itu, jadi Rasulullah menyampaikan setan dan teman-temannya itu tidak akan bisa menyerupai Nabi. Itu satu. Yang kedua, yang akan ketemu dengan Nabi itu bukan yang dipertemukan oleh Allah dengan para Nabi atau dengan Rasulullah itu tidak semua orang. Kalau ada orang ketemu Nabi kemudian cerita kemana-mana, nah itu sebenarnya indikasi kalau sebenarnya itu bukan Nabi. Orang bertemu dengan Rasulullah, dia akan menyimpan untuk dirinya sendiri. Kalaupun dia sampaikan kepada orang lain dalam tidak dalam bentuk sebuah kebanggaan dan lain sebagainya. Sekarang kan ada, wah saya ketemu Nabi seperti ini, diberikan wasiat seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini memang sesuatu yang sensitif karena kita tidak tahu apakah itu Nabi ataukah kemudian yang lain. Apakah kemudian kemudian wirid yang diberikan itu benar dari Nabi ataukah kemudian wirid itu malah menjauhkan dari Allah. Mungkin kemarin pas pengajian di Nurul Ulum atau di Istiqomah ya, saya cerita sedikit gitu. Jadi Bapak Ibu, saya dulu pernah ikut bela diri tenaga dalam. Nah di waktu SMA itu padahal dari pondok ikut, ada pencak silatnya, olah fisiknya ada. Tapi karena itu perguruan tenaga dalam, di akhir itu ada istilahnya khataman. Nah, ketika mau khataman itu seluruh muridnya disuruh satu puasa 9 hari. Kemudian ada wirid yang dibaca setelah selesai sholat dengan wirid tertentu. Ya, karena kita dari pesantren, kemudian apalagi pesantren Muhammadiyah waktu itu. Ini kok Muhammadiyah itu poso sangang dino, poso apa ya. Itu akhirnya ragu. Nah, ini puasa apa? Kalau puasa ibadah, nah, maka nggak ada tuntunannya. Nah, kalau puasa non ibadah itu kemudian puasa untuk apa? Itu yang kemudian ragu satu. Yang kedua wiridnya.
wirid dibaca setelah sholat. Itu kalau kita cerna sederhana baik itu. Umpang wirid kok elek, pasti bagus. Cuma yang menjadi masalah itu wiridnya. Di situ ada ya Hayyu ya Qayyum dan kemudian ada ya. Dan itu ditulis dalam bahasa Arab Pegon. Itu kan kayak bahasa Arab. Nah, ya Hayyu ya Qayyum itu jelas. Tapi kemudian ini ya apa ini? Dibacakan tapi kita nggak pernah mendengar itu dalam Asmaul Husna. Akhirnya saya tanyakan ke Ustaz, Ustaz ini apa ini? Teman-teman kan nanya ini. Nah, ternyata ya-nya itu artinya memang Tuhan, tetapi itu bahasa Sanskerta. Nah, akhirnya ada bahasa Sanskerta, kemudian ada bahasa Jawa kuno. Akhirnya besoknya kita tanyakan kepada pendekarnya, kepada gurunya. Pak, ini kalau kami ganti dengan bahasa Arab boleh tidak atau bahasa Indonesia? Dia mengatakan tidak boleh. Nah, dari situ kemudian akhirnya ini berarti bacaannya nggak benar. Masa doa yang bahasa Arab aja bisa diganti bahasa Indonesia? Ini masa nggak boleh diganti? Berarti itu indikasi syarat dari setan untuk menggiring manusia. Nah, akhirnya puasanya nggak kita lakukan. Nah, kemudian wiridnya juga enggak, maka begitu khataman nggak mental-mental. Nah, itu kan mental begini, mental-mental. Nah, karena nggak puasa, nggak itu hanya kita nggak mental-mental. Nah, itu sama, ketemu dengan Nabi Khidir, kemudian pakai ijazah segala macam. Mohon maaf, kadang-kadang kemudian orangnya nggak sholat, hanya kemudian wirid itu, bagaimana kemudian bisa ketemu dengan para nabi? Ataukah kemudian ditransfer oleh ustadznya atau oleh suhunya? Itu transfer apa kan? Masalah-masalah yang gaib yang kita tidak tahu, dan itu hati-hati. Maka yang menarik gini, kalau kemudian kita sudah komit dengan agama baik yang wajib kita kerjakan, yang sunnah itu kita kerjakan, kalau dapat hal-hal seperti itu biasanya nanti akan terjadi pertentangan. Seperti yang terjadi pada beberapa teman-teman saya. Dia dibekali hal-hal seperti itu. Jadi dikasih amalan. Kemudian begitu waktu itu di Mesir, membaca setiap pagi dan petang kita membaca maksurat. Itu pertentangan. Jin yang dimasukkan ke dalam dirinya, itu terjadi pertentangan di saat membaca doa-doa yang maksurat tadi. Jadi setiap membaca wirid itu ini digoda luar biasa. Digoda luar biasa. Sampai akhirnya karena ini apakah badannya panas, kemudian muncul macam-macam. Bahkan kemudian terlihat secara jelas yang menggoda. Nah, tapi karena kuatnya kemudian membaca itu akhirnya hilang sendiri. Begitu hilang, anaknya ini dimarahin sama yang menitipkan tadi. Wes tak titipi ape-ape ben kono selamat kok malah berbuang. Itu mahal, Pak. Jadi mahal seperti itu. Jadi panjenengan mau pergi sama baik atau siapa, takai ini kok selalu mengikuti kamu akan selamat. Itu kalau kita lepas, kita nggak apa-apa. Tapi yang ngasih itu dia yang kesakitan karena dia punya perjanjian.